Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait penanganan kelahiran anak babi. Ini tugas case-based learning dari mata kuliah manajemen kesehatan babi. Kini dosen pengampu kami yaitu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertebesung MSI. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. Maka dari itu perkenalkanlah nama saya yaitu Cokorda Gede Dharma Dananjaya Susila dengan NIM 2209511156 dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, kita akan membahas penanganan induk bunting. Yang kedua, kita akan membahas proses kelahiran. Dan yang ketiga, kita akan membahas penanganan anak babi yang baru lahir. Baik, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama, yakni penanganan induk bunting. Nah, babi. Lama kebuntingan babi itu sekitar 114 hari. Jadi, semasa partus itu setidaknya dipindahkan 3-4 hari sebelum partus. Nah, hal ini agar babi aman pada saat proses partus dan nyaman dan tidak terganggu oleh babi-babi lain. Nah, selain itu juga khusus untuk babi partus yang pertama kali itu direkomendasikan dimasukkan ke kandang setidaknya 1 minggu sebelum partus. Hal ini bertujuan agar babi atau induk babi ini dapat beradaptasi terhadap lingkungan dari kandang partus sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi kita masuk ke pembahasan yang kedua. Nah, proses kelahiran. Proses kelahiran dari babi itu sendiri terdiri dari 3 stadium, yakni yang pertama stadium persiapan, yang kedua stadium pembukaan, dan yang terakhir ada stadium pelepasan. Nah, pada stadium persiapan ini akan dicirikan pada babi yaitu perutnya turun ke bawah. Nah, urat dagingnya juga di sekitar vulva itu mengendor dan vulvanya juga membengkak, berwarna merah dan keluar lendir. Nah, ambing tampak mengeras dan putingnya juga mengalami kebiruan. Nafsu makannya juga turun dan induk mulai mengumpulkan sarang atau seperti udang tangannya. Dan air susunya keluar kurang lebih 12 jam sebelum melahirkan. Jadi teman-teman untuk semua misalkan mau mengecek apakah babi itu akan melahirkan atau tidak, bisa dipencet di bagian putingnya. Jika dia telah mengeluarkan susu berarti lagi 12 jam itu akan terjadi apartus. Next. Nah, yang kedua ada stadium pembukaan. Nah, stadium pembukaan ini rahim mulai berkonstruksi. Jadi konstruksi rahim itu sendiri itu akan mendorong posisi janin ke rahim. Jadi perutnya semakin turun dan tubuhnya tampak memanjang. Nah, dan ini juga pasti diikuti dengan terbukanya serviks. Jadi ketika serviks sudah terbuka, maka itu akan menjadi masalah dan akan berbahaya bagi proses kelahiran dari anak babi. Nah, selain itu juga dapat dilihat dari tingkah laku dari babi tersebut. Yang pertama ada babi yang nampak gelisah, tidurnya juga dan memukul-mukulkan ekornya, dan dia selalu tidur dan menghentak-hentakan kakinya. Jadi selain itu juga indukan babi ini juga akan sering untuk mengeluarkan air seninya atau kencing. Baik, selanjutnya yakni stadium pelepasan. Nah, stadium pelepasan ini proses kelahiran dari babi itu biasanya 1-12 jam. Dengan catatan induk babi harus diciptakan situasi yang tenang karena agar tidak stres begitu, karena pada jam-jam ini sangat rawan, jadi harus diperhatikan induk babinya. Nah, setelah mencapai pembukaannya, adanya kontraksi rahim beserta kejang-kejang perut, kemudian janinnya terdorong keluar atau lahir. Nah, babi harus dalam keadaan berbaring. Kenapa demikian? Karena jika dia
berdiri atau ya berdiri, dia akan ada kemungkinan menginjak dari anak babi sehingga akan terjadi kematian bagi anak babi itu sendiri. Jadi diusahakan babi harus dijaga dalam keadaan berbaring. Nah, selanjutnya ada apabila penundaan kelahiran, semisalkan ada susahnya keluar dari anak babi tersebut atau terjadi hambatan dan tidak keluarnya dari anakan babi, mungkin itu terjadi akibat dari kekurangan hormonal dari babi. Sehingga solusi dari hal itu direkomendasikan untuk menginjeksikan oksitosin atau jenis obat lain dengan aktivitas oksitosin agar konstruksi ototnya lebih kuat dalam mendorong babi sehingga babinya dapat keluar gitu. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan karakter dari babi karena jikalau babi itu bersifat kanibal, itu akan membahayakan babi, anak-anak babinya. Nah, karena dia bisa dimakan oleh induknya sendiri begitu. Nah, jika teman-teman mendapatkan kasus tersebut, itu bisa dipisahkan dari induknya, ditaruh di dalam kotak yang hangat dan dipindahkan sementara sembari menunggu induknya bisa lebih tenang gitu. Oke, selanjutnya ada penanganan babi yang baru lahir. Yang pertama, urgensi yang pertama dilakukan oleh peternak atau praktisi dokter hewan ketika menangani partus babi ini. Yang pertama tuh harus membersihkan lendir, karena pada saat baru keluar lendir akan menutupi seluruh bagian tubuh anak babi sehingga ada kemungkinan lendir tersebut dapat menutupi hidung dan menutupi mulut dari babi itu sendiri sehingga dia susah untuk bernafas, dan ini sangat berbahaya untuk babi karena takutnya akan meninggal begitu. Nah, selanjutnya ada pemotongan tali pusar. Nah, ini dilakukan agar tali pusar dari babi tersebut tidak terseret-seret pada saat babi itu mencari putingnya, karena dari tali pusar ini cukup panjang sehingga dia akan menyentuh bagian tanah kandang. Jika kandangnya tidak steril, itu akan mendapat dampak buruk bagi kesehatan anak babi. Jadi ada baiknya kita lakukan pemotongan tali pusar setidaknya 2,5 cm, disisakan sedikit karena sejatinya tali pusar ini akan putus dengan sendirinya. Itu gambarnya saya kutip dari Cairns Livestock Farm dan YouTube Pet Balaguer. Selanjutnya, nah, ada pemotongan gigi. Jadi pemotongan gigi ini diperuntukkan agar pada saat babi ini disusui oleh indukannya, dia tidak melukai dari ambing dari induknya, karena jikalau itu terjadi, itu akan menginfeksi dari ambing induknya sehingga itu akan berdampak kurang baik bagi kualitas susu dan kesehatan dari induknya. Nah, selanjutnya ada pemotongan ekor. Hal ini dilakukan dengan pemotongan alat potong yang emang dikhususkan untuk memotong ekor, atau bisa dilakukan menggunakan gunting, tapi harus dipastikan alat itu steril karena itu akan berkontak langsung terhadap tubuh babi gitu. Jadi pemotongan ekor ini bertujuan untuk agar anak-anak babi itu tidak bermain begitu, dia bisa menggigit ekor temannya sehingga itu dapat menjadi penyakit juga, infeksi terhadap anak babi, karena pada umur kecil atau 3-10 hari itu masa-masa yang sangat riskan babi untuk sakit. Selanjutnya, nah ini adalah yang urgensi juga, ini pemberian zat besi atau Fa. Ini juga sangat penting bagi babi untuk menjaga daya tahan tubuhnya begitu. Jadi selanjutnya, nah, urgensi lain juga, kita harus melakukan penimbangan berat badan. Ini tuh berfungsi agar mempermudah kita nanti untuk menyeleksi anak babi
Dan kita juga bisa memberikan penanda agar mudah kita dalam menyeleksi dan menentukan kualitas dari babi tersebut, bagaimana begitu rekam jejaknya. Nah, selain itu pastikan juga babi mendapatkan kolostrum dari induk babi. Jadi kolostrum itu kaya akan protein. Protein itu dapat membentuk antibodi monal dari anak babi, sehingga itu sangat penting untuk menjaga antibodi atau menjaga secara pasif terhadap gangguan penyakit dari luar, patogen luar dari anak babi itu sendiri begitu. Nah, adapun penitipan anak babi. Penitipan anak babi ini diperuntukkan untuk anak babi atau induk babi, induk babi yang memiliki karakteristik yang kanibal tadi. Jadi itu bisa diakalkan dengan menitipkan anak babi tersebut ke induk babi yang lain, dengan catatan anak babi harus ditaruh dalam kotak dan diisi bau yang spesifik, begitu. Bisa kita menggunakan kayu putih dan yang beraroma agar membiasakan terlebih dahulu induk lain ini terhadap aroma tersebut, sehingga induk itu akan menganggapnya sebagai anak sendiri, sehingga dia bisa diterima oleh induk lain begitu. Jadi agar tidak menyerang anak babi itu sendiri. Nah, untuk kastrasi sendiri, jadi kastrasi itu dilakukan lebih awal sebaiknya, yakni 4-5 minggu. Itu dapat mengurangi stres, dapat mengurangi pendarahan, dan dapat mudah dan ya begitu. Nah, tujuannya juga untuk mempertahankan kualitas daging agar lebih bagus dan penimbunan daging dan lemaknya juga lebih cepat. Nah, agar pejantan, misalkan dia jantan begitu, itu agar tidak dijadikan bibit gitu, karena ada beberapa jantan yang memiliki kualitas yang buruk, jadi ada baiknya kita kasih. Jadi dia juga bisa lebih jinak dan tidak terlalu agresif dan menghindari babi jantan dengan kualitas buruk. Seperti apa yang saya bilang. Nah, cara kastrasi juga bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Bisa kita lakukan cara tertutup dengan cara mengikat atau menutup saluran yang menuju testes, atau memberi zat kimia yang bisa mematikan sel jantan atau betina dengan jalan injeksi, ataupun bisa menggunakan cara terbuka dengan melakukan pembedahan guna mengeluarkan testes dan ovari yang kemudian dipotong. Yang direkomendasikan pada video kali ini yakni cara yang terbuka, karena agar tidak mempengaruhi fisiologi dari anak babi itu sendiri gitu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya terkait penanganan anak babi yang baru lahir. Terima kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan, dan terima kasih juga telah menonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata, saya Code selaku presenter dari video ini mengucapkan terima kasih banyak, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.